Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ada yang aneh di cover One Piece volume 110. Dimana ya, jika kalian perhatikan di sini, yap, rambut daripada Jupiter tidak blonde. Dan seharusnya kita semua tahu bahwa rambut dia itu blonde kan. Bahkan di episode kemarin saat Sabo yang ada di sana di Marijoa, rambutnya itu masih blonde. Kenapa di sini berwarna putih? Apakah Oda tidak konsisten? Oi! Kaizoku demo! Tapi ya, sebenarnya jika kita melihat bagaimana cover ini dibuat, pada awalnya Jupiter sudah diwarnai sebagai rambut yang blonde atau berwarna kuning. Akan tetapi, kenapa? Why? Di final versionnya kita justru melihat Jupiter dengan rambut tua atau putih ini. Apakah ini suatu kesalahan? Ataukah Oda berubah pikiran kalau sebenarnya Jupiter emang menua? Atau dengan kata lainnya, ini sebuah kesengajaan? Karena ya, ada hal yang menarik jika ini berupa sebuah kesengajaan. Yap, kita akan mendapatkan suatu mekanisme daripada kekuatan Gorosei ini, bahkan mungkin juga pada Imu. Dimana ya, saya menyimpulkan bahwa kekuatan Magic Circle ini yang digunakan Gorosei pada waktu itu memangkas jiwa atau usia mereka. Atau dengan kata lainnya, setiap perubahan monster mereka itu memangkas usia dan jiwa mereka. Dan dari dugaan ini akan menggiring opini seperti, oh mungkin ini alasan kenapa para Gorosei tua-tua. Oh, mungkin ini alasan juga kenapa Jupiter paling muda pada saat itu. Oh, mungkin ini juga alasan kenapa mereka tidak bermoral dan lainnya. Dan yap, kita mulai daripada lingkaran ini terlebih dahulu. Dan benar ya, dulu kita semua membicarakan lingkaran ini, terutama kenapa ada angka di setiap lingkarannya itu. Dan benar, kita semua sampai menduga kalau itu mungkin nomor urut Gorosei atau nomor urut kekuatan mereka atau yang siapa yang paling kuat. Tapi semua itu sangat tidak jelas ketika kita mengetahui kalau Jupiter adalah yang memiliki nomor urut 1 di Magic Circle-nya itu. Yap, jika diperhatikan ulang, Saturn memiliki angka 5 dan dari kanan ini terhitung 4, lalu 3 dan ada 2 yang berarti pojok ini 1. Dan posisi-posisi ini kita bisa melihatnya di panel berikutnya. Kalau 4 adalah Mars, 3 adalah Mercury, 2 adalah Nasujuro, dan 1 adalah Jupiter. Dimana jika ini adalah urutan Gorosei terkuat, tidak masuk akal Jupiter nomor 1. Lalu tidak masuk akal juga kalau satu yang terkuat, karena sejauh ini Mercury yang paling tidak bisa dihajar oleh Luffy. Jadi saya memutuskan bahwa angka ini melambangkan time atau penggunaan yang berapa kali, atau dengan kata lainnya, angka ini menunjukkan seberapa banyak Gorosei itu menggunakan perubahan wujud monsternya itu. Dan ini cukup masuk akal kenapa Jupiter di sana tertuliskan 1 dan kenapa pula Saturn di sana tertuliskan 5. Karena ya sejauh ini dari semua Gorosei yang ada ataupun yang diketahui, setidaknya baru Saturn yang diketahui telah hidup setidaknya 200 tahun yang lalu dengan kondisi yang serupa. Dan Jupiter yang paling muda mendapatkan angka 1. Yap, itu artinya Jupiter baru menggunakannya 1 kali. Dan hal itu akan jadi masuk akal kenapa dia yaitu Jupiter baru tua sekarang, dan dia juga satu-satunya Gorosei yang paling jarang muncul saat war kemarin, karena mungkin dia masih adaptasi dengan perubahan monsternya itu. Walaupun ada satu catatan di sini yang perlu digarisbawahi, apakah momen saat Gorosei berubah di sini itu masuk kehitung sebagai Magic Circle apa tidak? Ya, tidak tahu. Tapi yang jelas intinya adalah setelah mereka menggunakannya 1 kali, mereka sudah resmi menjadi tetua alias penampilannya atau fisiknya menua. Karena hal yang diambil dari ritual tersebut adalah usia atau jiwa daripada Gorosei ini. Ibaratkannya tumbal, walaupun pada akhirnya mereka jadi kebal alias bisa regen yang otomatis jadi semi abadi dan juga memiliki wujud monster yang sangat wow, tapi bayarannya adalah usia atau jiwa mereka. Jadi karena hal itu, kenapa tampilan semua Gorosei tua-tua itu karena ritual tersebut. Dan usia atau jiwa mereka itu sepertinya dipegang oleh Im Sama. Dan entah Im Sama ini nge-freeze usia atau jiwa mereka atau bagaimana, tapi yang jelas usia atau jiwa daripada Gorosei ini adalah kehendaknya Im Sama.
Hal ini bisa diyakini dengan melihat api yang sama muncul saat proses Magic Circle maupun saat Saturn mati. Ada api hitam yang muncul di sana dan itu selaras dengan apa yang kita lihat di sini. Jadi, Magic Circle ataupun ritual ini sejatinya kehendak daripada Imu. Dan dengan begitu pula artinya, dan kita cukup sepakat akan hal itu, kalau Imu adalah iblis yang disembah Gorose dengan ritual iblisnya itu. Ritual menyerahkan jiwa kepada iblis. Dan ada satu legenda terkenal yaitu tentang Saint Crepien, di mana jika berbicara soal Saint Imo, Saint Saturn dan Saint lainnya yang ada di Marijoa, harusnya ini cukup relate. Di mana ya sosok Saint Crepien ini adalah sosok yang melakukan suatu perjanjian dengan iblis. Dan apa sih benefit yang ia dapatkan berbarengan dengan konsekuensinya yang ikut juga kepada dirinya itu. Pertama, dia memiliki kemampuan memanggil dan mengendalikan iblis bahkan berubah pula. Yap, sampai sejauh ini kita tidak tahu dan juga tidak ada kejelasan bentuk monster mereka itu daripada Gorose, apakah itu buah iblis atau tidak. Tapi jika bentukan daripada monster mereka adalah sosok iblis daripada buah iblis itu sendiri, maka mereka itu para Gorose memanggil dan mengendalikan iblis itu menggunakan Magic Circle itu tadi. Lalu kebal terhadap roh jahat lainnya, di mana mungkin referensi ini diterapkan di One Piece sebagai Gorose yang kebal atau bisa regen. Lalu ada banyak benefit lainnya daripada Saint Crepien ini terhadap perjanjiannya dengan iblis, terutama tentang ilmu sihir hitam yang mungkin referensinya sama dengan api hitam saat Magic Circle itu muncul di Egghead pada waktu itu. Kemudian kita akan berbicara soal konsekuensinya. Pertama, hilangnya moralitas. Mungkin ini adalah alasan pula betapa tingginya kelakuan Saturn yang kita ketahui saat ini, di mana dia melakukan suatu eksperimen kepada orang lain, lalu menganggap orang lain adalah hewan, dan memang sudah rusak moralnya Saturn tersebut. Lalu yang kedua adalah kerugian jiwa. Jelas jiwa mereka menjadi jaminan. Dan dalam konteks One Piece ini, kita bisa melihat daripada kematian Saturn, sepertinya jiwanya memang dipegang oleh Im Sama karena sudah melakukan kontrak ataupun perjanjian dengan Im Sama tersebut. Tapi ada satu cerita menarik daripada Saint Crepien ini, di mana pada akhirnya dia bertobat. Dan aku nggak tahu apakah dari 5 Gorose ini nantinya akan ada satu dari mereka yang bertobat. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Tapi jika kita berbicara soal teori sebelumnya, kita sempat membahas atau mengatakan kalau ada satu Gorose sebelum Jupiter yang mengingkari Imo, dan dialah yang membawa Saturn Poneglyph sebagai pria dengan luka bakar. Yap, dia adalah orang yang selamat daripada hukuman Imo ketika dia melanggar ataupun tidak sesuai dengan keinginannya Im Sama.